Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan sebuah aplikasi yang berhubungan dengan ilmu fisika yang dapat mempermudah pekerjaan kita di sehari-hari. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah dengan nomor NPM 988240240111122 dan rekan saya Bagus Aris Setiono dengan nomor NPM 98824024011111007. Baik, kita mulai saja. Aplikasi yang kita pilih di tugas kali ini adalah Google Earth. Aplikasi ini dirilis oleh Google pada tanggal 11 Juni 2001. Aplikasi ini tiap tahunnya mendapat update sehingga ketepatan yang ada di dalam aplikasi ini tetap terjaga. Semua data yang diperlukan untuk memudahkan semua orang dalam kehidupan sehari-hari dapat didownload dengan mudah. Contohnya, dalam pencarian alamat, yang tadinya kita hanya menggunakan Google Maps, yang hanya menampilkan arah jalan dan rutenya saja yang berbentuk dua dimensi, kini kita dapat mengakses informasi lebih dari itu. Kita dapat mengetahui letak alamat yang kita tuju, kondisi jalannya pun dapat kita lihat. Banyak keuntungan yang bisa kita peroleh dari aplikasi ini. Google Earth. Awalnya dikenal sebagai Earth Viewer. Google Earth dikembangkan oleh Kay Hall, sebuah perusahaan yang diambil alih oleh Google pada tahun 2004. Produk ini kemudian diganti namanya oleh Google Earth tahun 2005 dan sekarang tersedia untuk komputer pribadi yang menjalankan Microsoft Windows 2000 XP atau Vista dengan tambahan untuk peluncuran untuk klien berbasis update Keyhole. Google juga menambahkan pemetaan dari basis datanya ke perangkat lunak pemetaan berbasis web. Peluncuran Google Earth menyebabkan sebuah peningkatan lebih pada cakupan media mengenai globe virtual antara tahun 2005 dan 2006. Menarik perhatian publik, Google Earth pada versi 4.2 diluncurkan pada 22 Agustus 2007, menambahkan sebuah peralatan Sky untuk melihat gambar bintang dan luar angkasa. Google Sky dibuat oleh Google melalui kerjasama dengan Institut Pengetahuan Teleskop Luar Angkasa di Baltimore, Dr. Alberto Conti, dan pembuatnya Dr. Carol Christian dari Institut Pengetahuan Teleskop Luar Angkasa, merencanakan untuk menambah gambar publik mulai 2007, juga gambar berwarna dari semua data arsip dari kamera Hubble untuk survei. Google Earth melalui situs web untuk Sky milik Christian dan Conti juga dapat melihat rasi bintang, galaksi, dan animasi yang memperlihatkan orbit planet. Sebuah tambahan transien luar angkasa Google Sky menggunakan protokol View Event disediakan oleh kerjasama dengan ViewEvent.net. ViewEvent adalah bahasa standar yang digunakan untuk melaporkan pengamatan peristiwa astronomi. Kemudian manfaat dan kegunaan dari Google Earth. Yang pertama adalah mengetahui seluruh kondisi morfologi dan kontur permukaan bumi secara real, yaitu foto tampak atas dari permukaan bumi dengan resolusi gambar yang cukup bagus, serta keterangan derajat lintang dan bujurnya untuk di setiap daerah di muka bumi. Ditambah lagi, sekarang telah dikembangkan fitur 3D yang memungkinkan kita melihat suatu objek di permukaan bumi tidak hanya tampak atas, melainkan dalam bentuk aslinya. Selain itu, Google Earth juga dapat digunakan untuk mencari alamat GPS, mengetahui tempat-tempat penting di suatu wilayah, beserta penjelasan dan foto aslinya, mengetahui cuaca di wilayah tertentu, dan memetakan rute serta mengkalkulasi jarak suatu tempat melalui fitur Tools. Manfaat yang kedua, dapat mengetahui keadaan kerak bumi atau lempeng melalui fitur Heuristical Imagery yang sudah tersedia dan fitur Earth Seafloor
dapat diunduh di Earth Gallery. Fitur Heuristical Imagery memberikan gambaran permukaan bumi beberapa tahun yang lalu, dan sedangkan fitur Earth Seafloor memberikan gambaran letak dari beberapa patahan kerak bumi di laut. Manfaat yang ketiga yaitu mengetahui topografi beberapa wilayah yang sudah dipetakan melalui fitur Heuristical Topographic Maps. Tampil topografi menggambarkan tingkat ketinggian suatu wilayah. Yang terakhir, mengetahui sumber daya alam panas bumi yang telah dipetakan di sebagian wilayah bumi melalui fitur Geothermal Resource. Melalui fitur ini juga dapat diketahui suhu bumi berdasarkan kedalamannya. Reef. It's got to be. That's got to be it, right? Well, that's an island, I believe. That's the Barrier Reef. There it is. What's a really cool place you guys have never been to? Go to my hometown. My Put a Magic Mountain. No, No, don't none type of us in my have been there. hometown. I lived right near what's known as the Korean Bell. That looks really nice. It is very They have nice. a Great Barrier Reef right there. There Look it at is. Wow, you live in a really nice little neighborhood. It was a nice did. little neighborhood. It was kind of a poor little neighborhood, but it was nice. Didn't look poor. Maybe it was back Did then. you have a swimming pool? No. Poor confirmed. you have a Confederate flag over That's here? not a Confederate No. flag. Those are the original 13 colonies. Let me try. Bruce is going home. How do I move? You just click to where you want to go. Yeah, like with the I'm trigger. clicking. With the trigger. This is just me. Uh-oh, I'm in an alley. Dude, Oh. you're in someone's like townhome Yeah. complex. Oh, some guy's gonna come out and suck your dick for $5. Get out! Type in Korean Bell here. Is that like Taco Bell but better? Korean barbecue. Bell. There it is. The Okay. Korean Friendship Bell. It's crazy. It says just Korean on the top there. That is crazy. No, it's not crazy. It's called the Korean just Bell. Who are those people? Go talk to Who are them. they? That was me. 20 years ago. They didn't With the exist. big cargo shorts. That's all you had over there? Just a bell? Yes, that's it. And a beach. I wonder if I can go to the house where I got my first hand job. Sekarang kita bahas bahasa pemrogramannya. Aplikasi Google Earth ini menggunakan bahasa yang sama dengan Google Maps, yaitu HTML, JavaScript, Ajax, dan database pun ada di dalamnya. Semua bahasa pemrograman tersebut memiliki fungsi yang dapat mendukung aplikasi ini, sehingga kita akan dipermudah untuk menggunakan aplikasi yang satu ini. Dan akan sangat benefit sekali apabila kita terapkan di dunia nyata. Dalam penggunaan apapun di dunia ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Akan saya jelaskan kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Google Earth ini. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan Google Earth ini dapat melihat perubahan relief suatu daerah pada masa lalu. Yang kedua, mendapat informasi yang up to date. Yang ketiga, mengukur jarak. Yang keempat, overlay data raster ataupun vektor. Yang terakhir adalah kita dapat membuat peta kita sendiri. Oke, tadi sudah kita bahas kelebihannya. Pastinya dalam penggunaan aplikasi ini tidak selalu hanya kelebihan yang kita dapat. Kita akan mendapat pula kekurangan di dalamnya. Di antara lain, navigasi untuk menggeser susah. Hanya berbekalkan garis biru yang agak susah digeser. Yang kedua, harus menggunakan internet yang stabil agar gambar terrender atau tercetak dalam kualitas yang baik.
Yang ketiga, harus menggunakan device yang high specification untuk mendapatkan performa terbaiknya. Jadi itu kekurangan yang umumnya kita alami dalam menggunakan aplikasi Google Earth ini. Mungkin itu saja yang dapat kita share pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sesama. Sekian dari kita, sampai jumpa di lain kesempatan.